Seperti yang banyak yang tahu lah ya, setelah aku menang pun banyak yang pro dan kontra gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling berat itu persiapannya itu waktu itu untuk aku sendiri itu public speaking, karena memang aku menyadari kalau kekurangan aku di public speaking karena aku tidak terbiasa berhadap atau berada di panggung dan mengungkapkan apa yang aku pikirkan waktu itu. Tapi memang itu yang aku bikin sebagai tantangan, itu yang malah membuat aku sekarang merasa bersyukur gitu. Apalagi aku jadi banyak menambah ilmu buat diri aku sendiri juga gitu. Dan itu yang menjadi, dan setelah perjalanan aku, persiapan aku untuk Miss Universe itu kan panjang ya, sekitar 8 bulan gitu. Nah itu aku pupuk tuh pelan-pelan. Mulai dari setiap kali aku kegiatan sebagai Putri Indonesia, aku beranikan diri untuk bicara, terus beranikan diri untuk uh, berada di depan umum, dan apapun itu aku belajar, dan juga aku banyak banget kursus-kursus selama 8 bulan itu aku selalu masuk ke kursus ini. Terus itu abis itu aku dibantu Kak Dea, dibantu Kak Keisha. Jadi yang tadi aku bilang, aku itu banyak mendapatkan insight untuk public speaking sendiri karena memang aku merasa kekurangan aku di situ. Jadi tantangannya itu memang di situ. Dan beruntungnya aku banyak banget mendapatkan support dari senior-senior. Nanti Ayuma juga bakal merasakan. Jadi malah kekurangan itu dibantu kita sama sama senior itu biar itu menjadi hal yang harus kita pelajari terus gitu. Aku banyak banget dapat insight yang tadi aku sebutkan senior-senior itu, dan juga ada beberapa orang-orang yang memang tidak bisa aku sebutkan satu persatu yang sudah mensupport aku dan sudah aku ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih waktu itu, yang membantu aku untuk bisa mempersiapkan yang tadi tantangan itu malah menjadi hal yang bisa berguna untuk ilmu aku. Aku banyak banget kemarin. Jadi memang aku tuh selalu mencoba menanyakan kembali ke senior karena memang mereka itu kan punya pengalaman lebih ya, dan orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman di bidangnya. Aku banyak banget mendapatkan support dan aku terima semua itu. Jadi nanti kamu juga bakal berasa kalau banyak banget loh orang yang peduli sama kita gitu. Itu harus kamu syukuri dan coba kamu dengarkan pendapat mereka nanti, dan untuk yang cocok dengan kamu bisa kamu implementasikan. Aku waktu itu semua senior, hampir semua senior sih, mulai dari aku sempat ngobrol-ngobrol juga gitu sama Kak Artika, Kak Ulan, Kak Anin, Kak Elvira juga, terus ada Kak Keisha. Aduh, ini banyak banget di Mm-mm. senior yang memang membantu gitu kan. Sama semua rata-rata senior itu memang mereka itu selalu support kita, apalagi mereka juga sudah pernah mengalami perjalanan di sana. Jadi mereka tahu banget tekanan yang kita alami dan mereka itu membantu kita gitu. Tantangan yang aku hadapi itu jadi lebih ringan karena memang support system yang ada di belakang kayak tim YPI. Banyak banget deh pokoknya yang bener-bener, bahkan sempat waktu itu aku sampai diajakin kursus waktu itu, disediain nama YPI itu untuk belajar public speaking karena memang aku kelemahannya di situ. Itu aku sama bentar talking, terus juga ada uh, banyak deh pokoknya yang bisa membantu aku menghadapi tantangan itu gitu. Lanjut. Oke, next question. Aku pilih yang untuk Ayu. Ya sempat kita ya kemarin ya berbagi cerita, Ya. tapi sebenarnya sekarang kan udah zaman digital ya, jadi sebenarnya masih bisa kok belajar kayak dari Wall Street juga kan, dia dari Mm-mm. online memang, jadi memang persiapannya bisa membantu lah. Jadi selama, lebih baik sih selama karantina ini malah kamu tuh perbanyak memang yang hard skill sama soft skillnya juga, karena nanti itu kan setelah ini selesai pasti kamu banyak ketemu orang tuh, nanti malah persiapan untuk belajar bahasa Inggrisnya malah nanti kepotong. Kayak waktu itu aku jujur, Ya. waktu aku um, menang itu persiapannya itu untuk ke Wall Street aja aku agak sulit. Jadi aku kebanyakan memang di rumah, tapi kan pengennya tuh ngikut ngobrolnya, diskusinya, karena kan itu penting juga ya untuk interaksi sama orang gitu. Nah, nanti mungkin kamu setelah ini bisa bisa mempraktekkan, itu lebih baik sih menurut aku. Terus mari kita nunggu, mungkin aku mau nanya nih Kak Yuma, persiapan sejauh ini, maksudnya walaupun kita stay at home gitu kan, persiapannya gimana? Udah apa? Udah Wall Street juga kan, kayak gitu-gitu. Ya, Seneng seneng nggak sih, maksudnya kita punya privilege itu buat belajar banyak hal kayak gitu-gitu. ya bener banget Kak. Kayak menurut aku dari Wall Street sendiri yang mana emang sudah dipercayai ya nomor apa ya nama maksudnya kayak salah satu yang the best untuk belajar bahasa Inggris di Indonesia pastinya dan bahkan di seluruh dunia ya Wall Street itu terpercaya banget dan kita sebagai Putri Indonesia mendapatkan fasilitas itu jadi kayak aku senang banget yang pasti kan juga untuk
mengimprove bahasa Inggris aku dari mungkin grammar, dari mungkin vocabulary, biar lebih banyak, biar lebih pede nanti kalau pas waktu berhadapan dengan para kontestan lainnya di Miss Universe. Diri sendiri, keluarga, kalau buat aku untuk bisa menghadapi haters, dan memang kita harus menyadari bahwa kita itu sebagai manusia punya kekurangan, jadi pasti ada haters, dan sebenarnya haters itu kan fans yang memang yang tertunda gitu kali ya. Maksudnya mereka memang kita harus bersyukur, tapi kadang tuh ada haters yang kata-katanya tuh terlalu sadis, itu jangan sampai dimasukkan ke hati, terutama untuk Ayuma juga, karena kan sekarang lagi persiapan, pasti banyak banget tekanan, tapi untuk haters-haters yang menggunakan kata-kata yang kurang sopan itu coba diabaikan. Cuman apa sih sebenarnya mau mereka sampaikan, dan kamu coba apa ya, mengubah kata-kata mereka itu lebih layak lah gitu, jadi itu bisa memotivasi kamu juga gitu. Kalau aku sih waktu itu kayak gitu, karena aku banyak banget sampai ada yang ngirimin kayak death threat kayak gitu-gitu, kayak lebih baik apalah, lebih baik nggak usah masuk kayak bla 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 gitu. Nah itu pasti kamu akan merasakan juga, aku nggak tahu sih, berbeda-beda kan. Nah, nanti itu sebisa mungkin kamu jadikan hal yang positif yang bisa kamu jadikan pemacu untuk lebih baik lagi. Kalau Ayuma gimana? Sebenarnya tapi menurut Ayu itu Ayu tanggapin dengan hal yang positif aja, karena sebenarnya ini juga kan sesuatu hal yang murni, itu pasti adalah cobaannya ya kan Kak. Kayak kita berusaha sesuatu yang terbaik, belum tentu semuanya senang dengan kita, tapi yang pasti apapun yang mereka pikirkan, pendapatkan, menurut Ayu ya Ayu terima aja sebagai sebuah masukan yang positif, dan Ayu dengarkan tapi tidak diambil hati gitu. Karena kemarin juga kelas sharing sama Kak Dearis kita, benar juga itu, apapun yang mereka katakan silahkan, it's okay, selama yang positif yang kita ambil saya dengarkan, tapi nggak dimasukkan ke dalam hati, karena kalau dimasukkan ke dalam hati tuh yang rugi kita sendiri ya kan. Ya bisa menjadi penyakit hati juga gitu, karena bisa menjadi penyakit hati buat kita sendiri, jadinya kita mengunderestimate diri kita gitu, ya nggak sih? Kalau aku sih waktu itu gitu ya, cuman karena banyak yang ngasih head comment gitu, malah aku tuh jadi kayak oke, aku akan belajar supaya nanti aku bisa menampilkan yang terbaik gitu, diri kita dan juga advokasi yang kita jalankan kayak gitu sih. Jadi tadi aku bilang juga, sempat aku ngasih tahu ke Ayuma, perbanyak internalisasi diri juga, jadi kita tahu apa sih siapa sih diri kita, apa sih yang kita inginkan, dan bagaimana sih kedepannya kita tuh akan menjadi wanita, dan apa sih visi dan misi kita, sebenarnya itu sih yang dilihat selama aku di interview ya. Oke. Jadi lebih ke diri sendiri ya Kak ya, pribadi gitu Dan kan. ya, dan memang aku paling suka sesi di interview sih, karena memang aku tuh lebih suka face to face gitu loh, ngobrol, jadi lebih kayak ngobrol waktu itu, jadi aku kayak cerita aja tentang diri aku kayak gitu-gitu sih. Gitu. Aku udah gak sabar nungguin Ayuma. Thank you Kak. Semangat terus. Ini Thank you kan pasti. juga mimpi, maksudnya ini kan sudah mimpi Ayuma juga kan, karena kalau sepengetahuan aku kan Ayuma juga udah beberapa kali ya ikut. Akhir nih untuk Ayu dari Kakak. Ya menurut aku sih yang pertama itu yang pasti Ayu menjalani dengan hati yang ikhlas, yang tadi aku bilang ikhlas, terus tetap apa ya, tetap fokus dengan apa, persiapan dalam artian, dan juga jangan lupa untuk tugas-tugasnya sebagai Putri Indonesia itu tetap harus dijalankan nanti, karena itu yang akan, bukan tersisa sih, itu yang akan jadi kenangan yang menjadi apa ya, kenangan yang menurut aku, kalau buat aku kenangan yang luar biasa, yang bisa aku ceritakan juga ke orang lain dan juga ke anak cucuan aku, karena sebagai Putri Indonesia itu memang kita akan dikirimkan ke Miss Universe, tapi sebagai Putri Indonesia apa sih yang sudah kita berikan juga itu sangat penting, karena uh, itu akan menjadi apa ya, cerita yang luar biasa gimana kita menjalani selama berhadapan dengan orang-orang penting. Aku waktu itu sebagai Putri Indonesia aku udah 4 atau 5 kali gitu ketemu sama Presiden Joko Widodo. Jadi itu hal yang luar biasa buat aku sendiri ya. Nah setelah itu jangan lupa untuk enjoy, jangan terlalu tegang, ambisius boleh, tapi kita harus tetap low profile, karena bekerjalah dalam diam, karena itu yang nanti akan menjadi, dan hasilnya itu yang nanti akan bersuara gitu kan. Jadi kamu juga jangan lupa untuk selalu open minded, semangat, jangan jangan patah semangat, terus selalu rendah hati, dan yang pasti Ayuma ini kan pengalamannya udah banyak, jadi yang pasti nanti itu akan menjadi bekal juga untuk di sana. Semangat terus, dan jangan lupa banyak berdoa, jangan lupa banyak berdoa.
pasti have fun, jangan lupa have fun, karena pengalaman itu sekali dalam seumur hidup, dan kalau misalnya selama karantina kita nggak have fun, jadinya nanti pas selesai semua Miss Universe ini nggak ada apa ya, jadinya beban gitu, bukannya malah ini kan pengalaman kita seumur hidup kan, jadi manfaatkan ini untuk menambah teman, dan juga menambah apa ya, cerita dalam hidup kita, dan memberikan uh, apa ya namanya, impression yang baik untuk orang lain gitu. Jadi have fun aja menurut aku selama persiapan. Kamu itu fokus selama persiapan, tapi setelah karantina itu have fun aja, tinggal menuangkan apa yang sudah kamu pelajari selama ini gitu. Gitu kalau menurut aku, dan selalu rendah hati. Thank you, Kak. Siap banget, pasti semua sarannya didengerin dan akan dilakukan. Bismillah ya, semoga terbaik buat Indonesia tahun ini. Amin. Amin. Thank you, Kak Sonia, waktunya. Dan Thank you, jangan terima bosan kasih. ya. Enggak dong, nggak bosen. Kamu kapan aja kalau mau nanya, aku open kok. Oke, siap, Kak. Thank you. Have a nice day. Bye. Thank you, Pageant Lovers yang udah nonton. Thank you semua.